Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kualin dengan NIM H110112411058 dari Prodi Sistem Informasi, kelas A. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ilhamsyah SSTM MCS selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman komputer. Karena telah mendidik dan mengajari kami bagaimana tata cara melakukan atau mengerjakan tugas pemrograman atau coding dari awal sampai kita insya Allah paham. Baik, di sini maksud saya dimaksud video ini saya akan menjelaskan bagaimana jalan kerja program saya kali ini yang telah saya buat. Baik, di sini file atau program yang saya kerjakan ini di mana hasil akhirnya akan tercatat ke dalam data txt ini, di dalam data ini. Baik, saya mulai. File path digunakan untuk mencatat atau memanggil variabel data ini agar file yang saya masukin itu sudah tersedia. Selanjutnya, def sebagai function. Di sini saya menggunakan variabel masukan pelanggan dengan parameter daftar pelanggan karena untuk memanggil di bagian UAS ini, di bagian file UAS sebagai list. Baik, di situ di bagian masukan pelanggan, kita pertama-tama akan disuruh input masukkan nama pelanggan kita, yang dimana sebagai contoh yaitu nih. Jikalau ini ya, bagi kita mulai dari sini. Jikalau kita ingin merun itu filenya, kita akan disuruh memasukkan nama kita. Alangkah contohnya Arifku. Masukkan password Anda. Nah, di sini def tampilan dengan parameternya yaitu print ini dan lain-lain, di mana kita sebagai user disuruh memasukkan nama kita. Nah, nama kita misalnya saya sendiri yaitu Arifku dan masukkan password. Password jikalau if password sama dengan 123, maka kita akan return true, yang dimana if tampilan parameter ini jikalau jawabannya benar, maka kita akan masuk ke bagian function main. Nah, jikalau password kita yang kita masukkan itu salah, maka otomatis program ini akan berhenti. Nah, kita contohkan program ini jikalau saya masukkan passwordnya salah. Otomatis program ini akan berhenti dari jalan kerja selanjutnya. Oke, kita lanjut ke ulang. Kita run. Nah, kita masukkan nama saya sendiri. Masukkan password kita, yaitu yang benar 123. Otomatis menu-menu yang tersedia itu akan dimasukkan atau program kita akan berlanjut bekerja. Nah, di sini kita akan disuruh memasukkan data pelanggan yang dimana sendiri itu yang sebelum saya jelaskan. Masukkan pelanggan dengan parameter daftar pelanggan. Pelanggan sama dengan input. Masukkan nama pelanggan. Kita coba pilih ya. Di sini untuk masukkan pelanggan berada di pilihan pertama, if choice sama dengan 1. Oke, if choice sama dengan 1, maka kita akan disuruh memasukkan nama pelanggan, yaitu sebagai contoh Salwa. Oke. Nah, otomatis nama pelanggan yang kita masukkan itu otomatis akan termasuk ke dalam data, atau bisa disebut sebagai disimpan datanya. Lanjut, jikalau kita ingin menambah data tersebut, kita tinggal pilih saja. Yang pertama, kita pilih lagi angka pertama. Masukkan nama pelanggan, semisalnya Bihan. Oke, otomatis data yang kita masukkan tersebut akan tersimpan. Nah, oke, pelanggan sama dengan masukkan nama, daftar pelanggan, titik append pelanggan ini sebagai untuk memanggil function. Jadi, misalkan kalau kita merunkan ini, if choice sama dengan 1, mode masukkan pelanggan, daftar pelanggan, maka program yang ini akan otomatis berjalan. Selanjutnya di bagian baca data, daftar pelanggan. Print, ini daftar yang kita dapatkan. Nah, ini nih sebagai lanjutan dari program yang pertama, yang dimana kita di situ bakal meminta program ini untuk melihatkan data yang telah tercatat dari yang sudah kita masukkan.
Oke, kita input nomor 2. Otomatis di sini, nah ini daftar pelanggan yang didapatkan. Yang pertama Salwa, yang kedua Bihan. Benar seperti yang telah saya masukkan sebelumnya ya. Oke. Selanjutnya ubah pelanggan. Function ubah pelanggan di sini itu kita pertama-tama jikalau kita ingin mengubah nama pelanggan, otomatis kita akan memasukkan nama pelanggan yang kita ingin ubah menjadi nama yang baru atau data yang benar. Jadi misalkan kita masukkan angka ketiga, if choice sama dengan 3, otomatis kita akan disuruh memasukkan nama pelanggan yang diubah. Contohnya kita Bihan. Nah, jadi kita akan disuruh memasukkan data yang benar. Nah, jikalau data yang benar itu sebelumnya itu Pika, maka otomatis data yang kita ubah tersebut akan berubah menjadi data yang baru. Baik, selanjutnya yaitu dev jikalau kita ingin mengeceknya, maka kita akan cek lagi, kita tekan 2. If choice sama 2, maka kita akan diperlihatkan data yang telah kita tulis sebelumnya, yaitu data Salwa dan Pika. Nah, benar seperti yang telah saya masukkan sebelumnya ya. Oke, lanjut. If choice sama dengan 4, maka di situ kita akan disuruh hapus pelanggan, yang dimana fungsional tersebut sama dengan hapus pelanggan dengan parameter daftar pelanggan, seperti yang cara sebelumnya, yaitu kita disuruh merubah, akan tetapi kita tidak disuruh mengganti data tersebut. Maka cara yang pertama yaitu kita disuruh menginput nama pelanggan yang ingin kita hapus. Nah, setelah kita menginput, maka if pelanggan in daftar pelanggan ini ketika kita memasukkan nama tersebut, maka otomatis akan ter-remove. Nah, seperti cara program ini, yang dimana daftar pelanggan titik remove pelanggan. Oke, saya contohkan. Kita pilih if choice sama dengan 4, maka kita masukkan nama yang ingin dihapus. Contohnya Pika, maka otomatis data pelanggan yang kita ingin hapus tersebut akan hilang dari data yang telah kita tulis. Dan apabila untuk bagian ubah pelanggan dan hapus pelanggan, jikalau data pelanggan yang kita masukkan ini tidak ada di dalam daftar pelanggan, maka otomatis dia akan ngeprint tidak ada di daftar pelanggan. Maka otomatis kita akan balik ke menu di mana kita akan memilih menu-menu 1 sampai 5 ini tersebut. Oke, baik. Di sini setelah saya jelaskan semuanya, jikalau sebelumnya kayak kita misalkan masukkan password itu salah, maka otomatis program akan terhenti. Maka jikalau kita sudah selesai melakukan semuanya, maka kita bisa memilih opsi 5 yaitu exit. Nah, otomatis akan mengprint terima kasih telah menggunakan program ini. Yang dimana seperti yang di bagian bawah sebelumnya, jikalau kita memilih angka selain 1 sampai 4, otomatis angka berapapun selanjutnya, maka angka tersebut akan menghentikan program ini dikarenakan else ada bagian break-nya. Dan itu termasuk ke dalam looping-nya. Yang dimana di sini def main ada while true. Nah, data-data yang telah kita masukkan tersebut, maka otomatis akan masuk ke dalam nota txt. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang dimana data yang saya simpan tersebut hanya sisa 1, yaitu data Salwa, yang dimana data sebelumnya yaitu Bihan atau Pika, itu sudah kita ganti atau sudah kita hapus data tersebut. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya. Mohon maaf apabila tidak jelas atau kekurangan kata yang baik dan benar. Saya Muhammad Arif Kualin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.